Menjadi pintar itu, buat gua, adalah sebuah kewajiban dan keharusan. Karena dengan menjadi lebih pintar, hidup lu bakal lebih enak. Dan resiko lu untuk jatuh ke jurang kemiskinan juga lebih kecil. Tapi, ya, supaya teman-teman pahami, untuk jadi orang yang tajir melintir dan jadi konglomerat gitu ya, ternyata kecerdasan aja nggak cukup, teman-teman. Lu butuh banyak hal yang jauh lebih penting. Oke, gue jelasin dengan lebih simpel lagi. Gini, misalnya untuk mencapai 1 miliar, kecerdasan itu kontribusinya katakan 70%, sementara faktor X 30%. Nah, dari 1 miliar menuju 10 miliar, oh ternyata faktor kecerdasan itu turun, teman-teman, kontribusinya. Misalnya 50%. Faktor X-nya jadi 50%. Nah, dari 10 miliar ke 100 miliar, turun lagi tuh. Faktor kecerdasannya dari 10%, katakan seperti itu, faktor X-nya 90%. Nah, ini yang sebenarnya terjadi. Tapi masalahnya adalah dalam diskursus publik, sayangnya kekayaan itu sering diasosiasikan dengan meritokrasi yang meyakini bahwa individu yang lebih cerdas dan lebih kompeten akan secara alami mencapai posisi ekonomi yang jauh lebih tinggi. Dan perspektif ini diperkuat oleh narasi budaya populer kita dan sebagai literatur awal dalam psikologi kognitif yang mencoba untuk menghubungkan antara IQ dengan performa kerja. Namun, penelitian kontemporer kita itu, teman-teman, menunjukkan bahwa korelasi antara kecerdasan, yang biasanya diukur melalui IQ ya, dan pendapatan itu ternyata relatif terbatas. Nah, lebih jauh lagi diketahui bahwa kekayaan sebagai akumulasi aset jangka panjang bahkan lebih lemah hubungannya dengan kecerdasan dibandingkan pendapatan. Dan dalam praktek empiris, teman-teman, distribusi kekayaan menunjukkan pola yang tidak sejalan dengan distribusi kecerdasan. Banyak individu yang tingkat kecerdasannya tinggi tidak mencapai kekayaan yang signifikan, sementara sebagian individu dengan kecerdasan rata-rata justru berada di puncak distribusi ekonomi.